Padahal orang Indonesia biasa korupsi, begitu di luar negeri nggak bisa korupsi. Orang luar negeri yang nggak pernah korupsi, begitu sampai di Indonesia bisa korupsi. Why? Budaya menyeret kamu tanpa kamu sadari. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kekristenan bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Siapa itu trendsetter? Trendsetter adalah seseorang yang menciptakan sebuah tren. Kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara sebuah tren. Ketika Anda jadi tren, maka Anda akan menginspirasi yang lain untuk mengikuti tren Anda. Saya teringat waktu saya duduk di bangku SMP. Semua teman-teman kelas saya yang perempuan rambutnya panjang. Karena rambut bagi wanita adalah mahkota. Jarang sekali wanita menggunakan rambut pendek. Tapi gara-gara film Ghost di tahun 1990 yang diperankan oleh Demi Moore dengan rambut yang pendek dipangkas habis. Gara-gara teman-teman saya nonton film ini, pulang di bioskop, dia pergi ke salon. Dan dia pangkas rambut yang panjang jadi pendek. Demi Moore menginspirasi banyak wanita tahun 1990 untuk memiliki rambut pendek. Waktu itu, saya di SMP, rata-rata pria kalau berjalan maju ke depan. Jarang pria kalau jalan mundur ke belakang. Tapi gara-gara ada seseorang menciptakan sebuah tren berjalan di atas bulan. Maka teman saya masuk sekolah jalannya tidak maju ke depan, mundur-mundur. Saya ingat calon gubernur Jakarta waktu itu bikin kampanye. Kemana-mana digunakan baju kotak-kotak. Gara-gara dua orang ini pakai baju kotak-kotak. Suatu kali saya masuk ke sebuah gedung pencakar langit untuk janjian meeting dengan owner dari company di gedung pencakar langit itu. Saya kaget dari mulai office boy-nya, seluruh staffnya, sampai miminnya pakai baju kotak-kotak. Lalu kemudian kami diminta untuk konseling di salah satu rumah yang ada di Kelapa Gading. Ketika saya masuk, saya kaget. Suami istri, anak-anak pakai baju kotak-kotak. Sampai belakinya, pakai baju kotak-kotak juga. Bahkan bule-bule di Gedung Putih juga pakai baju kotak-kotak. Nah, sudah bisa bayangkan. Kita kekristenan bukan bicara agama. Kekristenan bicara soal menciptakan sebuah tren. Tren kejujuran. Sementara yang lain tidak jujur, saudara jujur. Tren rajin, sementara malas Anda rajin. Tren kata-kata yang berkualitas, sementara perkataan yang sembrono, perkataan yang kotor, jorok. Saudara bisa punya perkataan yang terjaga dan berkualitas. Dan yang menarik, akibat saudara menciptakan sebuah tren kerajaan Allah, maka yang lain mengikuti. Tercipta sebuah budaya. Tercipta sebuah culture. Apa itu budaya? Budaya adalah nilai, norma, budaya ritual dan rutinitas. Budaya adalah proses. Budaya adalah story and simbol-simbol. Budaya adalah power structure. Budaya adalah organisasi structure. Dan ini, budaya adalah control system. Sebuah sistem yang mengendalikan tanpa disadari. Ketika seseorang berada dalam sebuah budaya, maka orang itu akan terseret mengikuti budaya tersebut tanpa disadari. Sebagai contoh, waktu Anda traveling ke Singapura, cuma 1,5 jam dari kota Jakarta. Bahkan Singapura lebih dekat daripada ke Medan. Medan 2 jam. Itu Anda keluar dari bandara. Anda akan lihat budaya yang berbeda, bersih, rapi. Di sana kita gak boleh makan permen karet. Di sana kita gak boleh buang sampah. Di sana kita gak pernah bisa nyebrang jalan sembarangan. Anehnya, orang Indonesia yang biasa buang sampah sembarangan, begitu sampai Singapura bisa tidak buang sampah sembarangan. Anehnya orang Indonesia yang biasa menyeberang jalan tanpa mengikuti rambu-rambu, sampai di sana bisa mengikuti rambu-rambu. Kenapa? Karena budaya menyeret orang tanpa disadari. Lebih aneh lagi, bukan lebih aneh binatang bebek, tapi lebih aneh lagi orang Singapura yang biasa rapi dan tertib, begitu dia sampai di Indonesia, bisa buang sampah sembarangan, nyebrang jalan sembarangan, bisa korupsi. Padahal orang Indonesia biasa korupsi, begitu di luar negeri nggak bisa korupsi. Orang luar negeri yang nggak pernah korupsi, begitu sampai di Indonesia bisa korupsi. Why? Budaya
menyeret kamu tanpa kamu sadari. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.